Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Priyanti akan melaksanakan aksi nyata Merdeka Mengajar dengan topik Perencanaan Pembelajaran SMP Paket B, merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP. Baiklah, kita mulai. Apa itu capaian pembelajaran atau CP? Tujuan pembelajaran atau TP, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase pondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa fase yang disediakan oleh pemerintah, yaitu fase fondasi PAUD, fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, fase D kelas 7 sampai 9, fase E kelas 10, fase F kelas 11 dan 12. Yang kedua, tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran merupakan kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdiri dari 1. Kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua, konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Selanjutnya, menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran disingkat ATP atau dalam kurikulum 13 ini adalah silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Ada 3 kriteria alur tujuan pembelajaran, yaitu 1. Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. 2. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan yang linear. 3. ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Nah, seperti ini ilustrasi ATP. Berikut contoh menyusun ATP. Pada akhir fase A, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui saat melakukan pengamatan. 1. Daftar konten atau topik materi yang terkandung. Konten berupa fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar yang dapat diamati menggunakan panca indera dan dapat diukur dengan alat sederhana, misalnya konsep waktu, siang dan malam. 2. Daftar kompetensi, keterampilan, kemampuan yang perlu dicapai siswa pada akhir fase. Merujuk kalimat CP tadi, diantaranya mengamati, menyusun pertanyaan, melakukan penyelidikan, membuat prediksi, mengorganisasi informasi, mendiskusikan hasil amatan, dan mengkomunikasikan secara lisan dan tertulis. Adapun rumusan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami dan dapat mengidentifikasi perbedaan konsep waktu, siang dan malam. Sedangkan alur tujuan pembelajaran dari rumusan kalimat tujuan pembelajaran yang tadi diantaranya yaitu 1. Peserta didik mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan di daerahnya pada siang hari dan malam hari. 2. Peserta didik mengorganisasi data dari hasil amatan. 3. Peserta didik menyusun pertanyaan dan melakukan penyelidikan. 4. Peserta didik mendiskusikan hasil amatan dan menyajikan hasil diskusi lewat media gambar. 5. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya secara lisan. Demikian tadi aksi nyata Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.